Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Faurelia dengan NIM 230511616153 dari PGSD 2023. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan presentasi mengenai kasus Munir Said Tholib pada 2004 lalu. Yang pertama, yaitu ada latar belakang. Munir Said Tholib adalah sosok pejuang yang terkenal dengan kegigihannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia yang dinyatakan tewas pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda yang ditumpanginya, yaitu saat sedang melakukan perjalanannya ke Singapura menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi S2 bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Lalu, mengapa ya Munir Said Tholib bisa dinyatakan tewas pada saat ingin belajar pada S2-nya, padahal niat Munir yaitu ingin pergi untuk belajar? Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada kasus Munir Said Tholib ada dua, yaitu yang pertama adalah kronologi kasus pembunuhan Munir Said Tholib, dan yang kedua yaitu faktor-faktor penghambat penyelesaian pelanggaran berat HAM dalam kasus pembunuhan Munir Said Tholib. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam biodata mengenal Munir. Munir Said Tholib atau yang dikenal juga sebagai Munir lahir pada 8 Desember 1965. Munir adalah seorang aktivis yang paling terkemuka. Lalu, hal apa saja yang menyebabkan Munir dapat diketahui oleh orang banyak? Salah satunya yaitu karena Munir adalah tokoh yang sangat-sangat kuat untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran kaum buruh, aktivis mahasiswa, pemuda, serta kelompok-kelompok lain yang mengalami penindasan, terutama dalam hal penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Pada tahun 1996, Munir mendirikan koordinator KIP-HAM yang bertujuan untuk memonitor dan advokasi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara. Selanjutnya yaitu kronologi kasus pembunuhan Munir Said Tholib. Kasus yang pernah menggemparkan Indonesia ketika salah satu aktivis hak asasi manusia terbesar paling terkemuka di negeri ini kehilangan nyawanya 40.000 kaki di atas daratan tanpa sebab yang jelas, dan jasadnya kemudian diotopsi oleh pemerintahan Belanda. Tim pencari fakta kasus Munir yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemukan bahwa Munir sudah masuk dalam daftar operasi intelijen sejak tahun 2002 untuk dihabisi, dan diketahui setidaknya ada 2 kali percobaan terhadap Munir namun selalu gagal. Munir sempat dicoba untuk diracun di kantornya sendiri dan juga ditabrak. TPF juga menemukan adanya block note yang berisikan skema susunan tempat duduk di kelas bisnis dan premium pesawat. Dari sketsa itu ada 2 tempat duduk yang dilingkari, yaitu sebuah kursi di kelas bisnis dan sebuah kursi lainnya di kelas premium. Laporan TPF selama penyidikan sudah diserahkan kepada Menko Polhukam, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, dan juga Presiden. Tapi mengapa laporan tersebut tidak pernah dibagikan ke publik, bahkan sampai pada saat ini, di mana istri beliau itu juga sebenarnya menuntut untuk mengapa hal tersebut tidak dibagikan ke publik, bahkan publik pun merasa heran gitu. Ada apa sebenarnya dengan kasus Munir ini? Lalu, koordinator KIP-HAM ini juga akhirnya berubah nama menjadi Kontras. Banyak kasus-kasus besar dan rumit Indonesia yang ditangani oleh Munir, dari tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, tragedi Mei 1998, ada kasus Tanjung Priok 1984, kasus Talang Sari 1989, kasus Timur Timur pasca referendum tahun 1999, Dom Aceh Papua, kerusuhan di Maluku, Kalimantan, dan Poso, dan salah satu kasus yang besar
juga ditangani oleh beliau adalah kasus Marsina. Selanjutnya yaitu advokasi Munir bersama dengan Kontras juga membawa pengaruh yang besar dalam sejarah politik militer Indonesia. Advokasinya atas penculikan mahasiswa berhasil melengsarkan 3 perwira penting militer Kopassus. Di antaranya adalah Lejen Prabowo Subianto, Majen Muhdi PR, dan Kolonel Hairawan. Apapun kasusnya, siapapun lawannya, Munir selalu dengan kuat dan tegas akan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan karena hal itu juga, untuk mendalami ilmunya dalam hak asasi manusia, Munir merencanakan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Utrecht di Belanda. Dan Munir juga sudah menyiapkan proposal tesisnya nih, yang membahas tentang penghilangan paksa aktivis di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada alur kejadian. Pada 6 September tahun 2004, Munir berangkat ke Belanda untuk program studi pasca sarjana. Tapi saat di perjalanannya untuk menimba ilmu yang mungkin kelak akan membawa perubahan untuk Indonesia, sebuah tragedi yang cukup mengerikan terjadi. Pada tepatnya pada jam 21:55 malam waktu Indonesia Barat, pada 6 September 2004, Munir berangkat dari Indonesia menuju Belanda menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974. Dan dalam perjalanannya ke Amsterdam, Munir transit di Singapura. Di penerbangan yang pertama, Munir duduk di kelas bisnis. Ia sempat memesan nasi goreng daging sapi dan juga jus jeruk. Lewat tengah malam jam 12.40, pesawat tersebut transit di Changi, Singapura. Munir juga sempat mampir ke sebuah kafe yang bernama Coffee Bean. Lalu beberapa saat kemudian, ia menuju ke ruang tunggu pesawat. Sampainya di ruang tunggu, Munir sempat mengirimkan pesan kepada istrinya yang berkata, "Kok perut saya tidak enak ya?" Lalu pada 1.50 pesawat dari Singapura ke Amsterdam lepas landas. Tapi baru 3 jam setelah berangkat, Munir bolak-balik ke toilet dan terlihat seperti orang sakit. Karena sakitnya itu, akhirnya Munir diberikan pertolongan pertama oleh seorang dokter yang bernama Dr. Tarmizi, yang juga merupakan seorang penumpang di pesawat tersebut. Pertolongan ini juga akhirnya membuat Munir dipindahkan dari kelas ekonomi menuju kelas bisnis. Karena Munir harus duduk di sebelah bangku sang dokter, Munir pindah dari kursi nomor 40G ke kursi nomor 4D. Setelah dirawat bersama dokter untuk beberapa waktu, dokter tersebut mengecek lagi keadaan Munir dan ternyata Munir sudah tidak bernafas. Dari mulutnya keluar air liur dan tangannya pun membiru. Munir menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8:10 pagi saat pesawatnya berada di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Lalu beberapa saat kemudian, pesawat yang ditumpanginya akhirnya mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Pada 7 September 2004, dengan membawa tubuhnya yang sudah tidak bernyawa, setelah mendarat, 10 petugas polisi militer masuk ke pesawat untuk menjalankan prosedur pemeriksaan. Saat ada penumpang yang meninggal dunia dalam penerbangan. Seluruh penumpang pesawat juga ditahan, tidak bisa turun selama 20 menit hingga pemeriksaannya usai. Jenazah Munir sempat diotopsi oleh pemerintahan Belanda sebelum kembali dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan. Lalu pada 12 September 2004 di Kota Batu, Jawa Timur, berselang 2 bulan setelah kematiannya, pada 4 November tahun 2004, Institut Forensik Belanda (NFI) memberikan laporan hasil forensik ke pemerintahan Indonesia. Mendengar bahwa hasilnya telah keluar, istrinya Munir, Suciwati, langsung mencari tahu nih tentang informasi yang ada. Ia mendatangi kepolisian sampai kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, tapi sama sekali tidak mendapatkan hasilnya. Pada 12 November 2004, Suciwati juga sempat datang ke kantor Bareskrim Polri
untuk minta hasil otopsinya Munir. Tapi entah kenapa Suciwati itu gagal dalam mendapatkan hasil otopsinya si Munir tadi. Didesaklah pemerintah oleh publik, LSM, sampai sebulan kemudian pada 6 Desember pihak keluarga Munir pun akhirnya berhasil mendapatkan salinan hasil otopsi tersebut. Dari laporan yang berisi 20 halaman, dijelaskan semua temuan yang ada di dalam tubuhnya Munir, termasuk penyebab kematiannya. Dari hasil tes fisik pertama terhadap jenazahnya, Munir ditemukan bahwa isi lambung dan ususnya mengandung banyak air. Tidak ada tanda-tanda peradangan yang mencolok dalam saluran lambung dan juga ususnya. Dan tidak ada juga kelainan pada hati, jantung, otak, cairan otak, dan jaringan-jaringannya serta pembuluh paru-paru. Pemeriksaan dilanjutkan dengan melibatkan ahli toksikologi. Dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa di dalam tubuh Munir terdapat beberapa zat. Zat tersebut adalah paracetamol, metoclopramide diazepam, dan mefenamic acid. Dan juga ditemukan adanya zat berbahaya arsenik dalam dosis yang cukup fatal dan mematikan. Di dalam darahnya terdapat zat arsenik 3,1 mg, lalu di dalam urinnya terdapat 4,8 mg, dan di lambungnya terdapat 460 mg. Dari temuan itu, ahli forensik menyatakan bahwa Munir kehilangan nyawanya akibat keracunan arsenik, tapi tidak bisa ditentukan kapan arsenik itu diminum ataupun diberikan kepada si Munir. Selanjutnya yaitu penyelidikan. Pada 28 November 2004, diperiksalah 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan pada saat itu bersama Munir, dan polisi juga memeriksa saksi-saksi lainnya. Jadi total orang yang diperiksa itu sampai 21 orang. Ketika proses penyelidikan sedang berlangsung, masyarakat dan aktivis-aktivis HAM ramai sekali di Indonesia pada saat itu, dan semuanya mendesak presiden untuk melakukan sesuatu, menemukan dan menangkap sang pelaku karena buktinya telah terungkap. Banyak orang merasa tidak mungkin seseorang sengaja menelan arsenik sendiri, apalagi orang tersebut jelas memiliki tujuan, yaitu seperti ingin pergi menuju Belanda untuk melanjutkan pendidikan S2-nya. Oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa ini merupakan kasus pembunuhan berencana. Akhirnya, pada 23 Desember tahun 2004, Presiden pada saat itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, mengesahkan tim pencari fakta atau TPF untuk menyelidiki kasusnya Munir. Pada tahun 2005, TPF mulai mendesak Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam kasusnya Munir. Saat itu, TPF menilai Polri terlalu lama nih geraknya untuk mengungkap kasus yang sedang ramai di Indonesia. Kasus tersebut itu sempat membuat gempar satu Indonesia, sedangkan pihak Garuda juga terlihat seperti menutupkan kasus tersebut. Lalu pada 28 Februari tahun 2005, TPF mengungkapkan bahwa ada kemungkinannya atau ada dugaan bahwa pihak Garuda Indonesia memasukkan surat penugasan seorang pilot senior yang bernama Polikarpus Budihari Priyanto, yang kebetulan ada di penerbangan yang sama dengan Munir. TPF juga mengatakan bahwa ada indikasi kejahatan konspiratif dalam kasusnya Munir, karena ada kecurigaan keterlibatan oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi Garuda. Lalu, pada 9 Agustus 2005, dilakukanlah sidang perdana terhadap terdakwa Polikarpus. Dalam sidangnya, jaksa menyebutkan bahwa racun arsenik yang masuk ke tubuhnya Munir itu masuk melalui jus jeruk yang ia minum di pesawat. Sedangkan hakimnya dengan sangat yakin mengatakan bahwa bukan dari jus jeruk yang ia konsumsi, tapi racun itu masuk lewat mie goreng sapi yang dia makan. Dapat dibayangkan betapa ramainya sidang yang saat itu sedang berlangsung.
karena tidak ada yang benar-benar mengetahui kapan sebenarnya arsenik itu dikonsumsi dan melalui apa masuk ke dalam tubuh. Publik hanya mengetahui bahwa korban sempat mengeluh rasa tidak enak pada perutnya saat sedang berada di pesawat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar arsenik dikonsumsi sebelum ia tiba di Singapura. Sampai pada akhirnya pada 3 Oktober tahun 2006, Polikarpus pun divonis 2 tahun penjara karena kasus penggunaan surat palsu yang dipakai ke Singapura. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Lalu sekitar 2 bulan setelah putusan tersebut, pada 25 Desember 2006, Polikarpus divonis bebas dengan hukuman yang berkurang dari 2 tahun menjadi 2 bulan. Namun, pada 25 Januari tahun 2007, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap Polikarpus, dan 1 tahun kemudian, pada 25 Januari tahun 2008, Mahkamah Agung memutuskan untuk memvonis Polikarpus dengan hukuman 20 tahun penjara. Polikarpus kemudian melakukan peninjauan kembali dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang mengurangi hukumannya menjadi 14 tahun penjara. Dan setelah menjalani hukumannya selama 8 tahun, Polikarpus yang semestinya keluar penjara di tahun 2022 dinyatakan bebas bersyarat pada November 2014. Lalu pada 4 tahun kemudian, pada 29 Agustus tahun 2018, Polikarpus dinyatakan bebas murni. Namun, yang membuat kasus ini cukup rumit adalah bahwa sejak awal hingga menjalani masa hukuman dan akhirnya bebas, Polikarpus tidak pernah mengakui perbuatannya. Ia tetap bersikukuh menyatakan bahwa dirinya bukan pembunuh Munir, meskipun sebenarnya terdapat banyak sekali kejanggalan selama proses penyidikan berlangsung. Selanjutnya yaitu masuk dalam kejanggalan pada kasus ini. Yang pertama yaitu keterangan Polikarpus yang berubah-ubah. Selama proses penyelidikan berlangsung, pernyataan Polikarpus kerap berubah-ubah dan tidak konsisten. Pada awalnya, ia menyatakan bahwa selama penerbangan dari Jakarta ke Singapura, ia terus tertidur. Namun, menurut kesaksian saksi mata, ia terlihat mondar-mandir di dalam pesawat. Hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, sebab keberadaannya dalam penerbangan tersebut merupakan penugasan dari Garuda Indonesia. Mengingat ia bekerja sebagai Staff Aviation and International Security, sebagaimana tercantum dalam surat resmi dari Garuda. Selain itu, pernyataan awal bahwa ia tertidur sepanjang penerbangan juga tidak sesuai dengan hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh tim Nova NPS dari Belanda. Kejanggalan yang kedua yaitu Polikarpus mengaku bahwa ia sempat bertemu dengan Munir dalam perjalanan menuju Singapura. Keduanya kemudian berbincang, dan dalam percakapan tersebut Munir menyatakan bahwa ia memiliki fobia terhadap guncangan saat berada di pesawat. Mengetahui hal itu, Polikarpus yang awalnya duduk di kelas bisnis menawarkan kursinya kepada Munir, yang saat itu duduk di kelas ekonomi pada kursi 40G. Tindakan ini menimbulkan keheranan, sebab tampak sangat baik hati untuk menukar tempat duduk dengan seseorang yang baru dikenalnya. Bahkan, istri Munir, Suciwati, merasa sangat heran karena selama hidup bersama Munir, Suciwati tidak pernah mengetahui bahwasannya suaminya memiliki fobia terhadap guncangan pesawat. Terdapat pula 3 kesaksian yang berubah saat Munir transit di Bandara Changi, Singapura. Salah satu saksi menyatakan bahwa Munir memang terlihat berada di kedai kopi bersama Polikarpus dan seorang pria berambut gondrong. Pria tersebut kemudian diketahui bernama Raymond alias Ongen. Namun, kesaksian ini dibantah oleh Polikarpus sendiri, yang menyatakan bahwa setelah turun dari pesawat pertama, ia tidak lagi bertemu dengan Munir. Terdapat pula kesaksian mengenai telepon misterius. Istri Munir, Suciwati, mengungkapkan bahwa pada 2 September, sebelum keberangkatan Munir ke Belanda, Polikarpus sempat menelpon. Saat itu, Suciwati melihat bahwa ponsel Munir tertinggal.
dan ia yang mengangkat panggilan tersebut. Dalam percakapan itu, Polikarpus memperkenalkan dirinya dan menanyakan apakah Munir benar-benar akan berangkat ke Belanda. Yang ketiga yaitu surat tugas palsu Polikarpus. Menurut surat resmi dari Garuda Indonesia yang dibuat pada 4 September 2004, pada 6 September Polikarpus ditugaskan sebagai petugas Aviation and International Security untuk rute penerbangan Jakarta-Singapura GA974, yaitu penerbangan yang sama yang ditumpangi oleh Munir. Namun, berdasarkan hasil investigasi tim pencari fakta atau TPF, ditemukan bahwa surat tugas tersebut dipalsukan oleh direksi Garuda. Dalam surat tersebut tertulis bahwa surat itu dibuat pada 4 September 2004. Padahal sebenarnya surat tersebut baru dibuat setelah kejadian berlangsung. Salah satu dokumen yang dianggap penting dalam kasus Munir adalah laporan tim pencari fakta TPF yang dibentuk untuk mengungkap kasus tersebut. Setelah bekerja selama 6 bulan, pada 24 Juni 2005 TPF menyelesaikan laporannya. Laporan tersebut terdiri dari 5 hingga 7 berkas yang kemudian diserahkan kepada sejumlah pejabat, yakni pejabat setingkat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kepala Polri, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, serta Presiden. Namun, laporan tersebut tidak pernah diumumkan kepada publik dan bahkan dinyatakan hilang pada April 2016 saat Presiden Joko Widodo telah menjabat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang disebut sebagai Kontras bersama Suciwati, istri almarhum Munir, mengajukan permohonan sengketa informasi guna mendesak Kementerian Sekretariat Negara untuk mengumumkan laporan TPF tersebut yang hingga kini masih belum terungkap. Dalam persidangan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Sekretariat Negara, Faisal Fahmi, menyatakan bahwa pihaknya hanya menerima laporan terkait administrasi seperti anggaran dan menyangkal bahwa Kementerian Sekretariat Negara pernah menerima atau menyimpan laporan hasil investigasi TPF kasus Munir. Menanggapi hal ini, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa dirinya akan menyerahkan salinan dokumen laporan TPF kasus Munir kepada Presiden Joko Widodo. Namun SBY tidak membantah bahwa laporan asli TPF kasus Munir tersebut telah hilang. Berikut video yang terlampir. Dan saya sampaikan kepada rakyat Indonesia berkaitan dengan tindak lanjut temuan dan rekomendasi TPF Munir. Saya sebagai presiden waktu itu bertanggung jawab di dalam menegakkan hukum kasus meninggalnya Munir, dan lebih khusus di dalam merespons dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi TPF Munir. Oleh karena itu, saya mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini, jika memang ada yang belum selesai. Melalui pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beliau masih memiliki salinan laporan TPF meskipun laporan aslinya dinyatakan hilang sejak lama. Hal ini menjadi pertanyaan besar, mengapa laporan tersebut tidak diserahkan sejak dulu? Kejanggalan terakhir dalam kasus Munir adalah adanya dugaan bahwa kematian Munir didalangi oleh anggota dari sebuah badan besar di Indonesia. TPF sempat menduga adanya keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN dalam kasus ini. Dugaan tersebut mencuat karena ditemukan data percakapan antara Polikarpus dengan seorang pihak BIN bernama Muhdi PR yang terjadi sebelum dan sesudah Munir meninggal dunia. Rekaman percakapan tersebut bahkan beberapa kali disebutkan dalam persidangan kasus Munir. Tercatat disebut sebanyak 41 kali, namun hingga kini rekaman itu belum pernah dibuka secara resmi, bahkan tidak ditampilkan di pengadilan. Selain itu, ditemukan juga bahwa Muhdi memberikan uang sebesar 10 juta kepada Polikarpus. Polikarpus pun diduga menerima perintah dari pihak BIN untuk menghabisi nyawa Munir. Selain Muhdi, TPF juga merekomendasikan 4 nama aktor lainnya dalam kasus Munir untuk diperiksa. Salah satunya adalah sosok penting di pemerintahan Indonesia. Orang tersebut sempat dipanggil oleh TPF untuk dimintai keterangan, namun tidak memenuhi panggilan dan bersikap tidak kooperatif. Diketahui bahwa sosok tersebut memiliki hubungan keluarga dengan tokoh publik terkenal.
Selanjutnya yaitu faktor penghambat penyelesaian kasus Munir. Kasus Munir yang kita ketahui yaitu termasuk pelanggaran berat HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, mengapa sulit dibawa ke pengadilan HAM? Beberapa salah satunya yaitu karena Undang-Undang Pengadilan HAM belum melindungi pelaksanaan HAM secara kuat. Selanjutnya yaitu tugas Komnas HAM, penyelidik, dan Kejaksaan RI, penyidik, berbeda kekuasaan dan juga sering terjadi konflik kewenangan dan interpretasi hukum. Lalu ada pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di mana harus ada bukti permulaan yang cukup, namun penjelasan pasal yang tidak konsisten. Bukti permulaan untuk membuktikan peristiwa atau untuk menduga pelaku. Terakhir kita masuk dalam kesimpulan, yaitu berdasarkan kasus pembunuhan Munir, Indonesia seharusnya bisa memetik amanat agar hal tersebut tidak akan terjadi lagi, dan juga Indonesia harus bisa mengabaikan serta membuang sistematika hukum yang lebih bersifat sewenang-wenang, dikarenakan seluruh warga negara mempunyai asas segala hak, terutama dalam mendapatkan keadilan dan keamanan. Itu saja dari saya, selebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.